Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ananda semua dimanapun Ananda berada, baik di kota maupun di kampung atau di desa, Ustadz mendoakan kalian semua semoga sehat selalu, dapat limpahan karunia dan rahmat serta panjang umur. Ustadz juga doakan keluarga dan orang tua semuanya sehat selalu. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Baik Ananda semua, senang sekali pada sesi ketiga ini Ustadz akan kembali menjelaskan kepada Ananda semua tentang pembelajaran kita, yaitu kitab Ar-Rudud. Nah, selamat belajar Ananda semua dan selamat menikmati pembelajaran dari Ustaz. Baik Ananda semua, kali ini kita membuka halaman yang ketiga. Terlebih dahulu kita bacakan dan langsung kita artikan ya, supaya menghemat waktu. Perhatikan Anda. Ma hukmu nida'i nabiyyin awwaliyin walau kana ghaiban? Apakah hukum memanggil nabi atau wali walaupun mereka sudah tak ada? Apa hukumnya? Yajuzu dzalika, hal itu dibolehkan. Lianna mujarrada dzalika la yu'addu ibadatun li ghairillahi wa laysa mujarrada qawli ya Rasulullah isyrakan billahi. Hal itu boleh karena semata-mata melakukan hal tersebut tidak dianggap menyembah kepada selain Allah, dan tidaklah dapat dikatakan ucapan ya Rasulullah sebagai bagian dari kesyirikan kepada Allah. Wa qad thabata anna Bilal bin al-Harith al-Muzanni ata qabr an-nabiy amar rimadati ayyama Umar. Sungguh telah muncul sebuah hadis bahwa Bilal bin Harith al-Muzanni mendatangi kuburan Nabi SAW ketika musim kemarau di masa Umar bin Khattab. Faqala ya Rasulullah istasqili ummatika fa innahum qad halaku. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Bilal bin Haris berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu. Sesungguhnya mereka akan binasa. Sesungguhnya mereka hampir binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan selainnya. Falam yungkir Umarun wala ghairuhu balistahsanu fi'lahu. Umar bin Khattab tidak mengingkari ucapan ini, begitupun sahabat yang lain. Bahkan mereka mendukung perbuatan ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Suratun Nisa ayat 64. Artinya, seandainya mereka itu zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka meminta ampunkan diri mereka melaluimu, lalu Rasul pun meminta ampunkan mereka kepada Allah, niscaya mereka akan menemukan Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Surah An-Nisa ayat 64. Wal hadithu anna abadallahi bin Umar rijluhu khadirat faqila lahu
ulqur ahabban nasi ilaik. Faqala ya Muhammad fata'afa fil hal. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufradi. Juga sebuah hadis bahwasanya Abdullah bin Umar suatu ketika kakinya tiba-tiba melemah, lumpuh. Lalu dikatakan padanya, sebutkan manusia yang paling engkau cintai, wahai Abdullah bin Umar. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad. Maka kakinya yang lumpuh sembuh seketika. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Wa awradahu Ibnu Taimiyah fi kitabihil masyhur Al-Kalimut Thayyib. Safhah 73. Hadis ini juga dituliskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang masyhur dengan nama Al-Kalimut Thayyib halaman 73. Wa hadzal ladzi hasala min Abdullah bin Umar istighatsatan bi Rasulillah bilafzi ya Muhammad. Hadis ini adalah hadis yang datang juga dari Abdullah bin Umar sebagai perbuatan istighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ya Muhammad. Wa dzalikal wahabiyyatu kaffara ayyal istighatsata bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Orang Wahabi mengkafirkan perbuatan istighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Famadza taf'alul wahabiyyatu? Setelah ungkapan Ibnu Taimiyah ini, apa sekarang komentar orang Wahabi? Ayarji'una ar-ra'ihim min takfiri may yunadi Muhammad? Apakah orang-orang Wahabi ini akan keluar dari perkataan mereka, rujuk dari perkataan mereka yang mengkafirkan orang yang mengatakan ya Muhammad? Am yatabarra'una min Ibni Taimiyah? Atau justru mereka itu melepaskan diri dari Ibnu Taimiyah fi hadhil qadiyah, dalam persoalan ini. Wa huwal mulaqqabu 'indahum Syekhul Islam, padahal Ibnu Taimiyah ini mereka beri gelar dengan Syekhul Islam. Wa ya'ummu fi hadzal mas'alatun ala mujibi aqidatihim yakunu kaffaru ibn Taimiyatin li'annahu istahsana ma huwa syirkun 'indahum. Secara umum dapat dipahami persoalan ini adalah tentang alur akidah mereka yang secara tidak langsung mengkafirkan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah sendiri mendukung perbuatan yang menurut orang Wahabi adalah syirik. Walidha qala ahaduhum. Salah seorang mereka mengatakan, Ibnu Taimiyatin rawahu min tariqi rawin mukhtalifin fih. Seandainya salah seorang mereka mengatakan, Ibnu Taimiyah kan hanya meriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda. Yuqalu lahum, kita akan bantah, katakan kepada orang Wahabi tersebut, mujarradu iradihi li hadza fi hadzal kitab, maksud dari Ibnu Taimiyah yang tercantum dalam kitab ini dalilun ala istihsanihi, berarti itu menjadi tanda bahwa Ibnu Taimiyah mendukungnya. In furida annahu yarahu sahihan, kalaupun kemungkinan Ibnu Taimiyah itu menganggapnya bagus. Wa in furida annahu yarahu ghairu dzalik, kalaupun kemungkinan
bahwa beliau menganggapnya tidak bagus juga masih terbuka. Li'anna alladhi yuridul batila fi kitabihi, karena orang yang menghendaki keburukan atau kebatilan dalam kitabnya, wala yuhadziru minhu, dan tidak melarang kebatilan yang dia cantumkan dalam kitabnya, fahuwa da'in ila dzalika syai', sesungguhnya dia itu berarti mengajak kepada kebatilan. Walidzalika sammahu hadzal kitab, itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menamakan kitab ini Al-Kalimut Thayyibu, ucapan-ucapan yang baik. Baik Anda semua, insyaallah Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang yang barusan kita baca di sesi yang ketiga ini, yaitu hukum memanggil Rasulullah SAW dan juga para wali ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah, memanggil Nabi setelah beliau wafat dengan kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diperbolehkan dan bukanlah bagian dari kesyirikan. Dalilnya adalah kisah Al-Muzanni atau Bilal ibn Harith Al-Muzanni. Ketika suatu hari terjadi musim paceklik, beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan langsung ke Rasulnya, kuburannya beliau datangi. Kenapa? Nabi saat itu sudah meninggal. Jadi setelah sampai di kuburan, ini Ibnul Harith Al-Muzanni ini, langsung beliau berdoa di kuburan tersebut. Kata beliau, ya Rasulullah, istasqili ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, tolong mintakan hujan untuk umatmu, karena mereka hampir binasa. Mereka sudah kehausan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Kejadian ini terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar menjadi khalifah. Waktu itu musim kemarau paceklik yang sangat panjang. Banyak orang yang tidak dapat air, banyak yang kekeringan, kehausan, bahkan pembunuhan di mana-mana terjadi hanya gara-gara ingin mendapatkan air. Disinilah Al-Muzanni ini berdoa di kuburan Nabi. Lalu setelah kejadian ini diketahui oleh Umar bin Khattab, justru Umar tidak membantahnya. Dia tidak mengingkarinya, bahkan dia mengatakan atau mendukung apa yang dilakukan oleh Ibnul Harith Al-Muzanni. Kemudian dalil yang kedua kita perhatikan dari ayat Al-Quran, itu di surah An-Nisa ayat 64. Apa firman Allah? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka menzalimi diri mereka, umatmu itu wahai Muhammad, lalu mereka mendatangimu meminta ampunkan dosa mereka melaluimu, lalu engkau memang meminta ampunkan dosa mereka kepada Allah, niscaya mereka akan menemukan Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini di surah An-Nisa ayat 64. Artinya, wahai Muhammad, boleh engkau meminta ampunkan umatmu ketika mereka berbuat dosa. Allah itu maha luas penerimaan taubatnya kepada kalian. Kemudian dalil selanjutnya, suatu kali Ibnu Umar radhiyallahu anhu kakinya tiba-tiba lumpuh, tidak bisa lagi jalan. Lalu ada seseorang, katanya, Uzkur ahabban nas ilaik, sebutkan orang yang paling kau cintai wahai Ibnu Umar. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad. Lalu saat itu juga sembuh kakinya, langsung bisa jalan, hanya gara-gara menyebutkan ya Muhammad, orang yang paling dia cintai itu. Padahal saat itu Nabi sudah meninggal.
Ini artinya boleh memanggil orang yang sudah meninggal, tapi ini khusus Rasul dan dengan waliullah. Nah, jadi hal ini berbeda dengan pendapat Wahabi yang mengatakan memanggil nabi dan para wali yang sudah wafat itu hukumnya kufur, bisa membuat kita syirik kepada Allah. Nauzubillah. Dalil kita ya yang tadi membantah paham Wahabi tersebut. Kemudian ditambah dengan, kalau kita perhatikan dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalim itu ucapan-ucapan, At-Thayyib yang bagus-bagus. Di situ disebutkannya hadis yang sama, cerita tentang Ibnu Umar tadi yang lumpuh kakinya. Di dalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyah ini adalah dedengkutnya orang Wahabi. Itu nenek moyang mereka. Jadi mengherankan, nenek moyang orang Wahabi menuliskan hadis tersebut, hadis yang membolehkan menyebutkan ya Muhammad dalam kitabnya. Nah, jadi tidak ada lagi alasan orang Wahabi membantah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang bolehnya memanggil Nabi setelah beliau wafat. Karena kitab Ibnu Taimiyah tadi saja namanya Al-Kalimut Thayyib, kata-kata atau ucapan-ucapan yang baik. Berarti seluruh isi kitabnya itu sudah ucapan-ucapan yang baik dong. Termasuk hadis dari Ibnu Umar tadi, karena Ibnu Taimiyah juga tidak mengomentari bahwa hadis tersebut salah atau gimana. Dia hanya menuliskannya saja. Nah, jadi artinya tak ada lagi hadis pendukung mereka. Nah, jadi kesimpulannya, memanggil Nabi setelah beliau wafat, begitupun para waliullah, untuk mengambil tabaruk, beristighatsah dengan mereka, itu dibolehkan dan tidak diharamkan atau syirik, malah syirik sesuai dengan dugaan orang-orang Wahabi. Nah, jadi tidak begitu. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya itu boleh. Itu saja Nanda semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau salah, dan kalau benar semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.